Podcast, Public Health Podcast. Halo Velas, kembali lagi di podcast Hima IKM Kabinet Arta Pradipa. Di mana podcast ini merupakan ruang obrolan asik tapi penuh makna. Nah, pada episode kali ini kalian akan bersama aku. Kenalin, aku Arsya Kanalova. Aku dari Divisi Hubungan Luar Hima IKM Kabinet Arta Pradipa yang akan menemani episode pada kali ini. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol gak cuma tentang hal yang menarik, tapi sesuai dengan tujuan kita, yaitu tentang kesehatan masyarakat. Nah, Velas, pemerintah kan lagi buat program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk menyehatkan anak bangsa. Tapi gimana sih kalau misalnya justru dengan program tersebut membuat beberapa anak di Indonesia itu jatuh sakit? Nah, beberapa waktu lalu sempat terjadi keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia nih, yang tentu membuat masyarakat ini jadi bingung, jadi heran, dan jadi bertanya-tanya dengan program ini. Nah, tentunya makanya adanya episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang antara gizi dan bahaya, menelisik keamanan pangan dalam proses makan gratis. Dan pastinya aku nggak sendiri, karena pada podcast kali ini aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa, salah satu dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang tentunya paham atau ahli di bidang gizi masyarakat. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Frima Elda SKM MKM. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, sebelumnya terima kasih ya Ibu karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya udah diajak untuk ikutan dalam acara yang luar biasa ini. Alhamdulillah ya Ibu ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya Ibu, boleh tolong sedikit perkenalan Ibu tentang diri Ibu dan juga bidang apa sih yang sedang Ibu tekuni sekarang? Oke. Saya tadi sudah diperkenalkan ya, namanya Frima Elda. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Wah, berarti nih teman-teman Velas ini sangat sejalan dengan program yang akan kita bahas sekarang ya Ibu ya, yang ada di podcast kali ini. Langsung saja Ibu, sebenarnya Ibu apa sih tujuan utama dari program makan bergizi gratis di sekolah ini Ibu? Oke, sekarang makanan bergizi gratis atau kita singkat dengan MBG itu menjadi hot issue ya. Iya benar banget ya Ibu ya. Ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah kita yang tujuannya tuh adalah bagaimana untuk memberikan makanan yang sehat untuk meningkatkan status gizi. Karena sasarannya sebenarnya tidak hanya pada anak sekolah, juga ada pada balita nanti ya, pada ibu hamil, ibu menyusui. Jadi tujuan MBG ini sebenarnya bagaimana memberikan makanan yang sehat, makanan yang aman supaya tidak ada lagi masyarakat kita, anak-anak sekolah kita yang tidak mendapatkan gizi yang cukup. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan prestasi belajar ya, khususnya untuk anak-anak sekolah. Kemudian bagaimana meningkatkan konsentrasi, terus tidak sakit-sakitan. Yang tujuannya ke depan itu adalah bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas 2045. Oke Ibu, berarti banyak sekali, salah satunya manfaatnya tuh membuat siswa-siswi itu menjadi sehat ya Ibu. Betul. Tapi kan kembali berkaca dengan beberapa kasus yang ada ya Ibu, itu malah justru membuat banyak siswa-siswi itu keracunan Ibu. Jadi faktor apa sih Ibu yang paling memungkinkan terjadi adanya kasus keracunan tersebut Ibu? Jadi makanan bergizi gratis tidak hanya sekedar memberikan makanan gitu kepada kelompok sasaran kita, tapi sebenarnya tujuan lainnya itu juga kita ingin memperkenalkan gimana sih seharusnya makanan yang bergizi dan berimbang itu. Jadi makanan tidak hanya sekedar makan, tapi makanan itu juga menyehatkan dan bergizi yang berdampak untuk tubuh kita. Nah, kalau makanan itu tidak dijamin keamanan pangannya, nanti tentu juga akan berdampak terhadap orang yang mengkonsumsi. Jadi untuk itu perlu kiranya kita bisa memberikan perhatian mulai dari pemilihan bahan makanan, di mana kita membelinya, bagaimana bahan makanan yang akan kita persiapkan, kemudian bagaimana nanti bahan makanan tersebut untuk pengolahannya, tempat pengolah, orang yang mengolah, kemudian proses pengolahan sampai nanti pendistribusian.
termasuk nanti air yang digunakan ketika makanan tersebut sudah siap untuk sudah selesai sudah selesai dimasak begitu, sudah selesai diolah, bagaimana persiapannya untuk nanti didistribusikan dan dikonsumsi, berapa lama waktu setelah diolah untuk kemudian dikonsumsi oleh kelompok sasaran. Nah, dengan cara begitu diharapkan tidak ada lagi masalah-masalah yang seperti kita dengarkan sekarang, seperti itu sih. Hot news gitu ya Ibu ya. Berarti banyak sekali ya Ibu yang diperhatikan ya Ibu, gak cuma tentang pemasakannya tapi hal-hal pangannya gitu ya Ibu ya, airnya, pengolahannya, semuanya, termasuk orang yang mengolah ya. Orang yang mengolahnya pun juga tidak boleh menggunakan perhiasan, harus dicek kesehatannya, kukunya tidak boleh panjang. Kemudian lagi mengolah itu tidak boleh ngobrol satu sama lain, harus menggunakan APD, jadi benar-benar harus steril juga. Berarti higienisnya tuh harus sangat diperhatikan dijaga ya Ibu. Oke, kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya ya Ibu, biasanya kan penyebab keracunan itu dari bahan makanan yang sudah rusak atau dari cara penyajian yang tadi kita bilangnya itu ya Ibu, kurang higienis gitu ya Ibu. Jadi bagaimana pandangan Ibu tentang kasus-kasus tersebut Ibu? Baik, jadi dari beberapa kasus yang kita dengar gitu kan sebenarnya tidak kita harapkan. Nah, berharap ke depannya itu tidak lagi terulang. Cuman dalam standarnya untuk kita menentukan penyebab, kita harus melakukan pengkajian juga. Kita ambil sampel, kemudian nanti kita cek dulu ke lapangan, kita observasi sampai nanti kita tahu ternyata penyebabnya itu apa. Kalau ternyata penyebabnya itu mungkin dari bahan pangan yang digunakan tidak segar, maka nanti harus dievaluasi. Kira-kira bagaimana untuk pemilihan bahan pangan, bagaimana kemudian untuk penyimpanan, bagaimana kemudian nanti bahan pangan tersebut akan kita olah. Jadi aman, mulai dari persiapan, pengolahan sampai nanti pendistribusian. Kalau sekiranya ternyata masalah keracunan tadi itu disebabkan karena tempat barangkali ya ada kontaminasi silang antara bahan makanan yang masih mentah dan bahan makanan jadi, itu juga harus dievaluasi. Kira-kira nanti penyimpanannya seperti apa, berapa lama waktu yang harus kita perkirakan ketika makanan itu siap diolah, kemudian untuk didistribusikan itu supaya dalam keadaan aman dan segar itu harusnya berapa lama, atau mungkin kondisi-kondisi lain seperti air yang kita gunakan. Nah, itu ternyata juga berisiko untuk menyebabkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Oke, jadi sebenarnya banyak banget nih Velas, seperti kayak air tadi yang paling aku highlight ya teman-teman, air, karena kita juga tidak tahu ya Ibu curah hujannya atau gimana ya Ibu ya. Oke, jadi menurut Ibu nih Ibu, selanjutnya ya Bu, bagaimana sistem pengawasan keamanan dan kebersihan makanan itu dijalankan Ibu selama program ini berlangsung agar mengurangi masalah-masalah keracunan yang terjadi Ibu? Baik, kalau dalam prinsip MSPM ya, jadi dalam pengolahan makanan yang banyak itu mulai dari perencanaan sampai nanti monitoring dan evaluasi. Jadi ada pengawasan, dan pengawasan itu harus dilakukan secara rutin dan berkala. Nah, kemudian kita juga harus melakukan kontrol mulai dari bahan pangan tadi, kemudian persiapan. Jadi contoh sederhana aja ya adik-adik, kayak talenan. Talenan yang kita gunakan untuk talenan memotong ikan atau daging itu nggak boleh digunakan untuk talenan sayur atau untuk talenan buah, itu harus terpisah. Nah, itu contoh-contoh sederhana itu aja. Fakta baru yang baru kita tahu sih Bu. Oke Bu, berbicara tentang sistem-sistem tadi ya Ibu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih sistem pengawasan keamanan dan juga kebersihan yang bisa dijalankan selama program ini agar kasus-kasus tersebut itu bisa berkurang Ibu? Oke, jadi dalam penyelenggaraan makanan, terutama makanan yang banyak ya yang akan kita berikan untuk orang-orang, itu ada langkah-langkahnya, mulai dari perencanaan sampai nanti monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana kita merencanakan makanan apa aja sih yang akan kita siapkan, tapi itu tentu tidak terlepas dari bahan makanannya. Bahan makanan apa yang kita butuhkan, bagaimana pemilihan bahan makanan tersebut, bagaimana kita menjamin bahan makanan tersebut masih dalam keadaan segar dan siap untuk diolah, begitu. Nah, kemudian bahan makanan tersebut bagaimana penyimpanannya ketika itu belum langsung diolah. Kemudian pada saat pengolahan,
pada saat pengolahan bagaimana kita mengolah makanan tersebut. Misalnya nih menggunakan air seperti apa yang harus kita gunakan untuk pencucian sayur aja contohnya. Tidak boleh kita mungkin hanya menggunakan air yang sudah kita tampung terus kita cemplungin aja. Ternyata juga ada standarnya, seperti kita harus mencuci dalam air yang mengalir, begitu dengan air mengalir. Kemudian penggunaan alat gitu untuk pengolahan, seperti contoh talenan. Hal sederhana aja tapi ternyata bisa berdampak besar ketika itu tidak kita perhatikan. Seperti contoh talenan yang kita gunakan untuk memotong daging, memotong ikan, itu nggak bisa kita samain. Talenan itu digunakan juga untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Berarti nggak bisa satu talenan gitu ya Ibu, itu bisa menjadi fakta baru nih ya Velas yang baru kita ketahui ya Ibu ya. Kemudian ruang penyimpanan ya, jadi bahan makanan tersebut bagaimana kalau tadi ya kalau belum diolah bagaimana tuh untuk penyimpanannya sementara. Jadi untuk orang yang mengolah benar-benar harus diperhatikan ya, bahwa yang mengolah itu dalam keadaan sehat, harus dilakukan pengecekan secara berkala, pengecekan kesehatan. Kemudian dalam proses pengolahan juga itu juga harus diperhatikan bagaimana nanti kebersihan, sanitasi itu ternyata juga akan mempengaruhi. Kemudian penyimpanan dari makanan yang sudah diolah tapi belum didistribusikan, itu bagaimana penyimpanannya, berapa lama waktunya sebelum didistribusikan. Jadi makanan yang harusnya disajikan dalam keadaan hangat harus tetap dalam keadaan hangat gitu. Makanan yang disajikan dalam keadaan dingin ya juga harus dalam keadaan dingin. Jadi dalam proses pengolahan pun juga harus ada aturan mana yang harus dimasak lebih dulu. Standarnya tuh harus sesuai dengan standar banget ya Velas, berarti ya Velas. Kemudian yang terpenting juga ya, biasanya itu kita menyimpan makanan yang sudah kita olah, kita simpan, mungkin saya lupa ya, kurang lebih waktunya sekitar beberapa hari, itu sebagai antisipasi kalau nanti ada kasus seperti tadi keracunan, kita bisa pengecekan sampel. Kita punya sampel untuk memastikan apakah keracunan atau permasalahan-permasalahan tersebut memang disebabkan karena makanan atau sebenarnya ada faktor-faktor lain. Jadi memang harus disiapkan sampel juga. Ibu. Jadi harus diikuti ya HACCP-nya. Standarnya ya teman-teman. Jadi sepertinya nih MBG itu bukan cuma kayak melihat mamah yang memasak di dapur ya Ibu ya. Banyak sekali keahlian khusus. Standar-standarnya nih ya Ibu ya. Baru tahu juga nih ya teman-teman Velas ya. Oke Ibu. Jadi setelah tadi melihat standar yang Ibu sebutkan, pertanyaan selanjutnya nih Ibu, apa langkah pencegahan yang menurut Ibu yang paling efektif agar kejadian seperti yang tadi itu tidak terulang lagi Ibu? Sebenarnya tidak ada hal buruk yang kita harapkan ya, karena ini menyinggung nyawa banyak orang gitu. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu harus terstandar, semuanya itu harus ada prosedur. Mulai dari tadi bagaimana proses pemilihan bahan makanan, bagaimana proses untuk menentukan orang yang akan mengolah, bagaimana standar untuk ruangan ini bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan. Kemudian orang-orang yang terlibat di dalam itu, mereka qualified atau tidak di dalam itu. Ada orang yang bisa masak tapi belum tentu mereka bisa menyajikan dalam jumlah yang sangat besar, Ibu, bukan seperti mama-mama yang hanya menyajikan dalam untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi memang harus ada sistem gitu ya, sistem yang terstandar supaya permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi. Kemudian audit, pengawasan, controlling itu harus dijalankan supaya kalau ada masalah-masalah itu bisa tahu penyebabnya dari mana dan diharapkan itu tidak terulang kembali. Oleh karena itu makanya MBG itu emang dianjurkan harus ahli gizi ya Ibu yang turun, karena sudah tahu tentang sistemnya ya Ibu ya. Penting itu harus diberikan pelatihan. Jadi tadi kan dibilang qualified, berarti orang-orang yang benar-benar mampu dan mereka punya ilmu untuk itu. Berarti nggak cuma sekedar orang yang hanya ingin bekerja, hanya ingin membuat makanannya ya Ibu ya. Ada sistem-sistem atau qualified yang harus dilakukan. Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Menurut Ibu, perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan agar program makanan bergizi ini tetap aman, tetap bermanfaat bagi siswa-siswi ke depannya Ibu? Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki, tapi sebelumnya kita apresiasi dengan program ini ya. Program ini benar-benar luar biasa dampaknya. Yang tadi kita bahas tidak hanya memberikan makanan secara gratis, tapi tujuan yang paling mulia itu adalah bagaimana setiap anak-anak
kalau kita menyasarnya pada anak sekolah Iya, ya, setiap anak itu merasakan mereka makan protein iya Ibu. dalam setiap kali makan, mereka makan sayur dan buah. Iya, Jadi Ibu. tidak ada kesenjangan, tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok-kelompok tertentu Iya. begitu. Kemudian MBG ini sebenarnya kan juga membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Benar sekali. Tapi tentu harus diperhatikan orang yang kita pekerjakan benar-benar orang yang kompeten di bidang itu. Jadi jangan tidak hanya sekedar bekerja, karena dana yang dikeluarkan itu juga lumayan ya. Benar sekali. Nah, perbaikan apa yang harus kita lakukan? Memang evaluasi monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan secara rutin. Kita harus mengontrol dari setiap tahapan. Kemudian yang paling penting itu juga terbuka dengan saran dan kritik. Jadi Oke, kalau ada permasalahan, misalnya ternyata makanan ini kurang enak, daya terimanya itu rendah, banyak sisa. Nah, coba kira-kira apakah dari rasa atau mungkin makanan tersebut tidak umum dikonsumsi oleh orang-orang sekitar. Jadi kita perlu perbaiki. Nah, untuk itu memang banyak hal yang kedepannya itu sama-sama kita berbenah supaya program ini menjadi benar-benar bermanfaat. Kemudian adik-adik yang penting kita perhatikan juga, makanan ini kita berikan itu ada standarnya. Misalnya untuk anak sekolah harus memenuhi sekitar mungkin 300 sampai 400 kalori. Bagaimana dalam setiap sajian itu zat gizi, kecukupan gizinya itu terpenuhi. Jadi makanan itu tidak hanya sekedar diberikan, tapi juga memberikan nilai gizi yang bermanfaat untuk anak-anak Indonesia. Jadi yang harus diperbaiki ke depan adalah bagaimana nanti menu yang disajikan itu memang mencukupi untuk kebutuhan gizi. Jadi banyak hal sih, itu salah satu contohnya aja ya. Ibu. Ya, terkait tentang saran dan kritik, bahkan sekarang Arsya banyak melihat ya Ibu, kayak akun-akun SPPG dan komentarnya tuh lucu-lucu ya Ibu ya, mau request menu kedepannya burger gitu-gitu Ibu. Menurut Ibu tuh tanggapannya gimana Ibu dengan adanya media sosial di MBG ini Ibu? Iya. Jadi kita juga harus memanfaatkan media sosial ini dengan baik ya, sebagai media untuk kita mendapatkan masukan-masukan. Mungkin tidak semua kita nih bisa turun lapangan, kita tidak tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di SPPG di beberapa daerah gitu. Tapi satu hal yang kita harus ketahui bahwa tujuan dari MBG ini adalah kita memberikan makanan gratis, tapi kalau bisa itu makanan berbasis pangan lokal. Kita memberdayakan pangan lokal yang ada di sana. Kita memberdayakan UMKM barang juga yang mungkin ada di sana begitu ya, yang yang bisa mendukung untuk program-program ini. Kemudian kalau ada request, boleh nggak dikasih burger? Ya sesekali, kenapa tidak? Tapi harus benar-benar dipastikan bahwa di dalam burger yang disajikan itu sesuai dengan nilai gizinya, kemudian sesuai juga dengan ketentuan yang ada, tidak hanya sumber karbohidrat, tapi harus ada proteinnya juga, harus ada sayurannya juga, kemudian buah-buahnya nanti mau ditaruh di mana itu boleh, ya sesekali itu boleh. Berarti kalau misalnya nih teman-teman Velas, kalau misalnya ada adik-adik nih minta suatu makanan nggak dituruti Ibu, berarti kalorinya tuh belum tercukupi dan lain sebagainya ya Ibu ya. Oke Bu, sebenarnya ini agak keluar sedikit dari skrip Ibu. Arsya ada yang ingin bertanya ya Ibu, terkait tentang pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah Ibu, karena Arsya sedikit melihat ya Ibu, ada di wilayah A menggunakan mobil, sedangkan di wilayah B ini karena sedikit terpelosok harus menggunakan motor yang agak tril ya Ibu, yang seperti Arsya lihat di media sosial. Tanggapan Ibu nih gimana Ibu tentang perbedaan kendaraan tersebut? Apakah berpengaruh terhadap kesterilan makanan tersebut Ibu? Ya. Jadi untuk pendistribusian ya, kita bisa menggunakan kendaraan yang sesuai dengan lokasi yang kita tuju. Ada yang bisa kita gunakan kendaraan roda 4, roda 2, atau mungkin hanya dengan berjalan kaki. Jadi menyesuaikan ya dengan daerah atau kondisi setempat. Nah, tapi apapun itu, kita harus pastikan makanan yang akan kita distribusikan itu terjamin keamanannya, bahwa tidak ada risiko cemaran atau paparan yang mungkin nanti akan muncul pada saat pendistribusian. Jadi semuanya itu benar-benar harus dipastikan dalam keadaan aman, disiapkan dalam wadah tertutup dan dalam kondisi ya sebaik-baiknya gitu ya. Berarti kita emang tidak bisa memaksakan untuk semua daerah pakai mobil agar higienisnya terjaga gitu, nggak bisa ya Ibu ya? Idealnya kan
dengan mobil Oh begitu, iya ya Bu. supaya pertama dengan mobil mungkin lebih banyak yang bisa kita Oh distribusikan iya, karena sekali bawa gitu sekali ya Pak. bawa. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya harus ada opsi lain. Atau mungkin kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, bisa juga nanti dipertimbangkan jangan-jangan dapurnya dipindahkan, atau bukan Oh dapurnya ya, atau gimana ya, pokok tempat pengolahannya itu mungkin iya. dicari alternatif supaya tidak terlalu jauh dari tempat yang akan kita berikan gitu. Oke Bu, jadi semua hal yang terjadi di dalam program MBG ini sebenarnya sudah difikirkan, sudah Betul. direncanakan ya Ibu ya. Mau masalah terkait pendistribusiannya atau pemasakannya itu sudah direncanakan oleh ahli-ahli di baliknya gitu ya Ibu ya. Ya. Oke, terakhir nih Ibu, ada nggak Ibu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar tetap percaya dengan program yang ada ini dan juga agar tetap lebih waspada terhadap keamanan makanan di sekolah nih Ibu? Oke, jadi kita harus percaya bahwa pemerintah sudah berupaya sedemikian baiknya untuk mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak kita ya, kalau sasarannya pada anak sekolah. Bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran yang lumayan, kemudian merekrut tenaga-tenaga yang kompeten di bidang Oke itu, Bu. kemudian menyiapkan tempat yang benar-benar steril dan hygiene-nya itu terjaga supaya makanan yang akan diberikan itu terjamin. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kita dukung bersama program ini karena tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama memberikan makanan yang sehat, makanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak kita supaya mereka tumbuh sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi generasi yang unggul yang membanggakan, dan insya Allah uh, Indonesia Emas 2045 itu bisa kita raih. Namun untuk pengelola tentu juga kita bisa memberikan pesan juga Oke, ya. sedikit saran ya Ibu ya. Boleh ya kita Boleh memberikan tentunya saran. Ibu. Jadi kita benar-benar harus memastikan semuanya itu berjalan dengan baik. Bagaimana pemeriksaan kesehatan itu yang penting ya untuk penjamah makanan, untuk pengolah makanan. Kemudian SOP itu dijalankan dengan baik, standarisasinya juga harus ada prosedur-prosedurnya. Kemudian semua dapur yang beroperasi itu diharapkan sudah mempunyai sertifikat layak hygiene sanitasi. Jadi Oke benar-benar Bu. sudah terjamin itu layak untuk digunakan sebagai tempat untuk pengolahan makanan Oke. dalam jumlah yang Bukan banyak. hanya tempat sembarang gitu ya Ibu ya. Betul ya, jadi hal-hal seperti itu juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian ini yang paling penting, kadang-kadang kita lupa kan sampah ya, sampah yang kemudian dihasilkan dari dapur-dapur untuk pengolahan itu juga bagaimana nanti bisa disiapkan tempatnya supaya tidak menjadi sumber cemaran. Oke Bu. Jadi semua itu benar-benar harus diperhatikan Dari dengan baik. sisa-sisa makanan Sisa-sisa juga ya Bu ya. makanan ya. Kemudian kita mengedukasi nih kepada kelompok sasaran kita bahwa makanan ini sehat dan bergizi, aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Oke, ini sangat ada sedikit slogannya ya Bu ya, sehat bergizi, aman untuk dikonsumsi. ya. Oke, itu bisa jadi sebagai moto Ibu atau dorongan nih buat Betul. seluruh orang tua untuk orang tua nih, karena Arsya banyak nih Bu dari komen-komen kayak sebenarnya makanan bergizi ini baik atau tidak sih gitu-gitu kan Ibu, tapi dengan penjelasan dari Ibu Prima tadi bisa untuk lebih membuka lagi nih wawasannya Ibu ya. Mungkin sekian Ibu, terima kasih banyak ya Ibu untuk seluruh teman-teman Velas yang mendengarkan episode kita pada kali ini. Semoga dengan obrolan kita pada hari ini kita jadi lebih tahu nih, lebih luas wawasan tentang program makanan bergizi dari pemerintah. Tapi kita juga harus berjalan secara seiringan, yaitu tentang pengawasan dan kerjasama yang lebih baik, karena program ini tuh seperti yang Ibu Fima bilang tadi benar-benar membawa manfaat yang sangat besar untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia. Oke, mungkin sekian episode podcast kita pada kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar podcast yang sudah stay sampai akhir, dan juga jangan lupa untuk
follow Instagram dan juga YouTube Hima IKM KMFKM Unan biar enggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan juga harus menjadi bagian dari perubahan yang positif. Mungkin sekian Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.